Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Pentingnya Kesadaran dan Wawasan Global Terkait Pandemi COVID-19 pada Masyarakat Kota Medan. Saya akan membacakan latar belakang dari penelitian kami. Pandemi COVID-19 atau yang sering kita kenal dengan sebutan virus corona merupakan penyakit yang disebabkan oleh sindrom pernapasan yang parah. Wabah ini awalnya berasal dari Wuhan, Cina, pada Desember 2019. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan wabah itu sendiri sebagai kesehatan masyarakat yang darurat dari kepedulian internasional pada tanggal 30 Januari 2020 dan diakui sebagai pandemik pada tanggal 11 Maret 2020. Pada 20 April, lebih dari 2,41 juta kasus COVID-19 telah dilaporkan di 185 negara dan wilayah yang mengakibatkan 165.000 kematian dan lebih dari 632 orang telah pulih. Semakin masyarakat mengetahui karakteristik dan pola penyebaran virus COVID-19, akan semakin memperbesar peluang masyarakat terbebas dari virus tersebut. Terlebih, virus tersebut telah ditetapkan oleh World Health Organization sebagai pandemik. Hal-hal tersebut telah menambah wawasan pengetahuan kita mengenai pandemi COVID-19, sehingga setelah kita telah memiliki wawasan yang luas, kita harus berpikir bagaimana kesiapan kita dan negara dalam mengatasi berbagai ancaman tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ridwan. Nama saya Ridwan Manulang, saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian dan metode penelitian. Baiklah, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apa itu pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana wawasan Anda sendiri melihat kondisi Kota Medan saat ini terkait pandemi COVID-19. Yang ketiga, mengetahui bagaimana kondisi Medan saat ini terkait pandemi COVID-19. Yang keempat, untuk mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menghindari pandemi COVID-19. Yang kelima, untuk mengetahui apakah Anda tahu bagaimana negara lain mengatasi pandemi COVID-19 ini. Dan yang keenam, untuk mengetahui apa pentingnya kesadaran dan wawasan global terkait pandemi COVID-19. Baiklah, selanjutnya metode penelitian, informan penelitian. Yang menjadi informan penelitian kami yaitu masyarakat yang mengisi Google Form yang kami sebar, dan rata-rata yang mengisi kuesioner ini yaitu kebanyakan kaum mahasiswa. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menyebar kuesioner dari Google Form. Berarti kami ini menggunakan dengan media online berupa Google Form. Nah, selanjutnya teknik analisis data. Data dan informasi yang dikumpulkan melalui pengamatan dan pertanyaan melalui kuesioner yang dibuat di Google Form. Dianalisis dan diinterpretasi makna data yang disesuaikan dengan teori-teori yang relevan. Baiklah, selanjutnya itu mengenai pengertian pandemi COVID-19 atau yang sering kita sebut dengan istilah virus corona, yang dimana dari hasil yang kami dapat dari kuesioner yang kami buat di Google Form, kami mendapatkan ada 30 tanggapan masyarakat mengenai pandemi COVID-19 atau virus corona, dimana dari 30 tanggapan ini kami hanya mengambil beberapa sampel, yaitu 5 pendapat, dimana pada informan pertama yang bernama Dea, di mana ia mengatakan bahwa pandemi COVID-19 itu merupakan virus yang menyusahkan banyak orang. Kemudian yang kedua itu bernama Sinarti, di mana dia mengatakan bahwa pandemi COVID-19 merupakan virus yang awalnya berasal dari Wuhan yang dengan cepat menyebar ke seluruh negara. Kemudian dari dua informan ini dapat saya tarik kesimpulan bahwa pandemi COVID-19 atau virus corona ini merupakan penyakit yang berasal dari hewan yang menyebabkan sindrom pernafasan akut yang parah, yang dimana wabah ini awalnya itu berasal dari Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian selanjutnya situasi Kota Medan saat ini terkait pandemi COVID-19, di mana situasi Kota Medan saat ini sudah berada pada zona merah, yang dimana hal ini terjadi karena masyarakat yang melanggar peraturan untuk dilarang keluar rumah.
di mana menurut informan pertama kami bernama Emanuela Dea, ia mengatakan kalau untuk daerah Kota Medan mungkin dibilang sudah sangat menyedihkan, tetapi kalau di daerah perkampungan dia masih dalam kondisi tidak terlalu parah. Kemudian informan kedua bernama Sinarti, di mana sudah banyak yang terkena pandemi COVID-19 ini diakibatkan masyarakat yang keras kepala melanggar aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dan informan ketiga Handa, dia mengatakan hanya bahwa situasi Kota Medan saat ini sudah berada di zona merah. Jadi dari pendapat ketiga informan tadi dapat saya simpulkan bahwa situasi Kota Medan saat ini sudah berada di zona merah yang dikarenakan masyarakatnya yang susah untuk mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Wawasan atau pengetahuan Anda sendiri terkait pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 atau yang sering kita kenal dengan sebutan virus corona merupakan penyakit yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut yang parah coronavirus. Wabah ini awalnya berasal dari Wuhan, Cina pada Desember 2019. Dalam istilah kesehatan, pandemik berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban serempak di berbagai negara. Sementara dalam kasus COVID-19, Badan Kesehatan Dunia WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemik karena seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi virus COVID-19. Jadi, beberapa pendapat informan maka dapat saya simpulkan bahwa pandemi COVID-19 atau yang sering kita kenal dengan sebutan virus corona merupakan penyakit yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut yang parah coronavirus. Wabah ini awalnya berasal dari Wuhan, Cina pada Desember 2019. Yang harus dilakukan untuk menghindari pandemi COVID-19. Adapun yang harus dilakukan untuk menghindari pandemi COVID-19 menurut beberapa informan kami, yaitu informan pertama kami bernama Emanuela Dea. Dia mengatakan stay at the home, hindari kerumunan orang banyak, jaga kesehatan dan kebersihan, dan jangan lupa untuk tetap berdoa. Informan kedua kami bernama Sinarti. Dia mengatakan mungkin berdiam diri di rumah lebih baik. Jikapun keluar, jangan lupa untuk menggunakan masker ataupun hand sanitizer. Informan kami yang ketiga bernama Handa. Dia mengatakan di rumah saja. Jikapun harus keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Jadi dari pendapat beberapa informan kami, maka dapat saya simpulkan bahwa yang dapat dilakukan untuk menghindari pandemi COVID-19 yaitu menjaga daya tahan tubuh, tidak pergi ke negara terjangkit, tidak keluar rumah, mencuci tangan dengan benar, menjaga kebersihan, dan menggunakan masker. Sini saya Clara Tamba, saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari Sondak, yang dimana saya akan membahas tentang apa yang menyebabkan setiap hari semakin bertambahnya yang terkena pandemi COVID-19 ini. Dari informan pertama kami bernama saudari Emanuela Dea, ia mengatakan apa yang menyebabkan setiap hari semakin bertambahnya yang terkena pandemi COVID-19 ini. Karena orang-orang tidak mengikuti aturan pemerintah. Dan informan kedua kami yang bernama saudari Sinartri, banyaknya orang-orang yang keras kepala tetap keluar rumah ataupun berpergian keluar kota. Dan informan ketiga kami yang bernama saudari Handa, apa yang menyebabkan setiap hari semakin bertambahnya yang terkena pandemi COVID-19 ini? Ia menjawab, kurangnya antusias masyarakat. Jadi, dari pendapat beberapa informan dapat kami simpulkan bahwa yang menyebabkan setiap harinya semakin bertambahnya terkena pandemi COVID-19 ini yaitu masyarakat yang susah untuk mengikuti aturan pemerintah dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai virus corona ini. Dan selanjutnya, cara negara lain mengatasi pandemi COVID-19. Informan pertama kami bernama saudari Emanuela Dea.
Ia mengatakan cara negara lain mengatasi pandemi COVID-19 ini adalah dengan karantina. Dan informan kedua kami yang bernama Saudari Sinartri mengatakan mungkin dengan lockdown total atau pengobatan yang cepat oleh tim medis atau masyarakat itu sendiri, dan memberi sanksi tegas kepada masyarakat yang melanggar aturan tersebut. Dan informan ketiga kami yang bernama Jonathan Romius Tumorang, ia mengatakan dengan melakukan social distancing. Informan keempat kami yang bernama Saudari Ruth Evelyn, ia mengatakan bagaimana cara negara lain mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan melakukan lockdown. Jadi, dari keempat pendapat informan yang kami dapatkan, maka dapat kami simpulkan bahwa upaya yang dilakukan negara lain yaitu melakukan isolasi seperti di Cina, menggunakan sejumlah teknologi untuk menghadapi dan menangani wabah virus corona, di antaranya kode drone, perawatan e-medis, hingga perawat robot, lockdown, dan social distancing. Dan kesimpulan dari mini riset kami ini adalah terkait masalah yang terjadi di negara Indonesia dan juga yang lain mengenai pandemi COVID-19 ini, kita sebagai masyarakat sangat penting memiliki kesadaran dan wawasan global mengenai COVID-19 ini. Apa itu pandemi COVID-19? Kenapa dinamakan pandemi COVID-19? Mengapa setiap hari semakin bertambah? Apa upaya negara lain dan kita dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini? Pandemi COVID-19 atau yang sering kita kenal dengan sebutan virus corona merupakan penyakit yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut yang parah. Coronavirus, wabah ini awalnya berasal dari Wuhan atau dari Cina pada Desember tahun 2019. Dalam istilah kesehatan, pandemik berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban serentak di berbagai negara.